Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada Bapak Muhammad Kosatik MBA selaku dosen pengampu mata kuliah digital teknologi perbankan syariah, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah yang saya buat dengan tema atau judul Perkembangan Big Data pada Perbankan di Era Ekonomi Digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahrian Hamid dari kelas Perbankan Syariah Aceh semester 3. Ya, langsung saja kita ke materi yang pertama, pengertian dari Big Data. Apa sih itu Big Data? Big Data menurut Estenat dalam paper yang berjudul Big Data Security Issue and Challenge pada tahun 2015 memberikan pengertian Big Data adalah istilah yang berkembang yang menggambarkan sejumlah besar data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur yang berpotensi untuk ditimbang untuk informasi. Big Data secara sederhana dapat didefinisikan sebagai data dalam volume yang sangat besar, beragam, serta tercipta dengan sangat cepat. Saat ini kita memasuki era ekonomi dan keuangan digital yang ditandai dengan revolusi industri keempat atau revolusi digital. Selanjutnya ada jenis-jenis Big Data. Jenis Big Data terbagi 3 yang memiliki fungsi, bentuk, dan teknik pemrosesan yang berbeda-beda. Yang ke satu itu ada jenis data terstruktur. Data terstruktur merujuk pada data yang sudah tersimpan secara berurutan. Secara umum, data ini disusun pada Excel atau spreadsheet. Data terstruktur mudah diakses dan dianalisis karena berasal dari berbagai macam database dengan algoritma mesin pencari sederhana. Bisa juga berasal dari data statistik lain yang ditangkap oleh server, aplikasi, atau bergerak melalui platform. Yang kedua itu ada data tidak terstruktur. Data dengan jenis ini bentuknya tidak terstruktur dan tidak memiliki format yang jelas dalam penyimpanannya, sehingga tidak mudah membaca dan menganalisis data. Data ini biasanya memiliki volume atau ukuran data yang sangat besar. Untuk menganalisisnya perlu diolah terlebih dahulu secara manual. Dan yang ketiga itu ada data semi terstruktur. Dalam data ini, garis antara data tidak terstruktur dan data terstruktur tampak tidak jelas. Karena sebagian besar data semi terstruktur sekilas tampak tidak terstruktur. Jenis data ini belum diklasifikasikan, tapi mengandung informasi yang sangat penting. Materi selanjutnya itu ada perkembangan Big Data pada perbankan di era ekonomi digital. Perkembangan Big Data di Indonesia, data dan bisnis seolah menjadi paket lengkap, keduanya tidak bisa dipisahkan. Sebagai bisnis yang berjalan di era teknologi, tentu data lengkap dengan analisisnya merupakan bagian terpenting yang dapat menopang arah kebijakan dalam menjalankan bisnis. Analisis data yang lengkap bukan lagi hanya menjadi kompetisi yang penting bagi organisasi, perusahaan, akan tetapi sebagai penentu penguasaan pasar dan dijadikan dasar acuan kemana bisnis akan berjalan dan dikembangkan. Selanjutnya ada manfaat adanya Big Data. Yang ke satu itu ada amati perilaku nasabah dan hadirkan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Maksudnya di sini yaitu ialah perusahaan dapat memanfaatkan data untuk menciptakan strategi komunikasi dan pengalaman keuangan yang lebih personal berdasarkan perilaku dan preferensi masing-masing nasabah. Data dapat diolah sebagai salah satu sumber yang sangat berguna bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan, serta dapat dimonitor dan dianalisa lebih lanjut untuk perkembangan bisnis selanjutnya. Yang kedua ada peningkatan kualitas layanan di masa yang akan datang. Dengan menggunakan Big Data Analytic, data dapat diolah sebagai salah satu sumber yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas layanan perkembangan kepada nasabahnya. Pemanfaatan Big Data Analytic memberikan kemampuan bagi industri perbankan menciptakan inovasi yang lebih canggih dan cepat untuk meningkatkan kualitas di masa yang akan datang. Yang ketiga ada peningkatan manajemen risiko. Maksudnya di sini itu ialah Big Data Analytic dapat meningkatkan keberhasilan manajemen risiko pada industri perbankan. Data dapat digunakan sebagai landasan untuk mengukur kinerja bank dan menilai tingkat risiko secara lebih akurat. Dengan begitu, Big Data Analytic membantu industri perbankan dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya penipuan, menyediakan cakupan risiko yang lebih luas, memiliki sistem prediktif yang lebih tepat, sehingga dapat mengukur tingkat risiko dengan cepat. Kemudian ada tantangan penerapan Big Data. Di sini tantangan penerapan Big Data ada 5 poin.
Yang ke-1, data dari berbagai sumber tersimpan dalam platform yang berbeda. Kedua, mengklasifikasikan data yang berkualitas. Yang ketiga, kurangnya jumlah karyawan yang memiliki kemampuan menganalisis data. Keempat, membutuhkan banyak biaya. Dan yang kelima, masalah skalabilitas. Kemudian ada tantangan penerapan big data. Di sini tantangan penerapan big data ada 5 poin. Yang ke-1, data dari berbagai sumber tersimpan dalam platform yang berbeda. Kedua, mengklasifikasikan data yang berkualitas. Yang ketiga, kurangnya jumlah karyawan yang memiliki kemampuan menganalisis data. Keempat, membutuhkan banyak biaya. Dan yang kelima, masalah skalabilitas. Kemudian ada tantangan penerapan big data. Di sini tantangan penerapan materi selanjutnya itu ada solusi mengatasi tantangan penerapan big data. Ya, ini tadi ada di poin ketiga ya. Kurangnya jumlah karyawan yang memiliki kemampuan menganalisis data. Solusi untuk mengatasi penerapan big data ini adalah menggunakan platform big data analitik yang membantu setiap karyawan dapat mengakses dan memanfaatkan data yang tersedia tanpa harus mempelajari alat atau bahasa pemrograman yang kompleks untuk pengoperasiannya. Selanjutnya ada membutuhkan banyak biaya. Untuk mengatasi penerapan big data ini, perusahaan dapat mengimplementasikan platform big data analitik yang menawarkan fleksibilitas dalam hal skema pembayaran. Dengan memilih platform big data analitik yang menawarkan skema pembayaran fleksibel, perusahaan hanya perlu membayar sesuai dengan fitur yang mereka gunakan, sehingga perusahaan dapat mengeluarkan biaya investasi teknologi big data yang lebih efisien. Kesimpulan dari materi kali ini ialah big data adalah suatu tren yang mencangkup area yang luas dalam dunia bisnis dan teknologi. Big data menunjuk pada teknologi yang inisiatif, yang melibatkan data yang begitu beragam, cepat berubah, atau berukuran super besar sehingga terlalu sulit bagi teknologi keahlian maupun infrastruktur konvensional untuk dapat menanganinya secara efektif. Perkembangan big data di Indonesia sudah mulai tumbuh baik di sektor bisnis maupun di sektor publik. Tantangan yang ada saat ini lebih kepada bagaimana perusahaan mengoptimalkan data yang dimiliki untuk memberikan dampak yang positif, dan dalam menghadapi beberapa tantangan penerapan big data perlu adanya solusi yang diberikan agar perkembangan big data pada perbankan di era ekonomi digital akan terus berkembang tentunya. Nah, jadi itu teman-teman merupakan sedikit penjelasan tentang tema yang saya berikan dengan judul Perkembangan Big Data pada Perbankan di Era Ekonomi Digital. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.